Oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan Allah Taala, apabila ada yang mengatakan bahwasanya dakwah sunnah ini memecah belah, ya, dalam tanda kutip memecah belah, mereka katakan, maka kita katakan na'am. Kita katakan iya betul memang memecah belah. Namun memecah belah di sini adalah memecah belah dalam konteks positif. Memecah antara yang hak dan yang batil, memisahkan antara kebenaran dengan kesesatan, memisahkan antara tauhid dan syirik, memisahkan antara sunnah dengan bid'ah. Ini memecah jamaah yang Allah Taala. Kalau yang dimaksud mecah belah seperti ini, nah, dan tidak mungkin bersatu antara kebenaran dan kebatilan. Tidak mungkin abadan, selama-lamanya. Antara yang hak dan yang batil bersatu tidak mungkin. Bahkan Allah Taala perintahkan untuk dipisahkan antara yang hak dan yang batil ini, tidak boleh kita satukan. Allah Taala katakan, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Ya, jelas sekali Allah Taala katakan jangan campur adukkan. Jangan kalian baur antara yang hak dan yang batil, kata Allah. Ya, tidak boleh dicampur. Yang hak dan yang batil dijadikan satu, tidak boleh jamaah yang Allah Taala. Allah yang melarangnya. Ya, tapi kan kita ingin bersatu. Ya, bersatu seperti apa dulu? Bukan bersatu yang seperti ini, mencampurkan antara yang hak dan yang batil, yang sunnah dengan yang bid'ah, yang tauhid dengan yang syirik. La, bukan seperti itu. Bukan seperti itu jamaah yang dimuliakan Allah Taala. Kita ingin persatuan, nah. Tapi perpecahan adalah sunnatullah. Sudah dikabarkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ya'is minkum fasayarah tilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atun dhalalah. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang hidup setelahku, kata Nabi Rasul yang mulia SAW mengatakan, siapa yang hidup setelahku maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Ya, dia akan melihat perselisihan demi perselisihan yang banyak sekali. Nabi yang mulia SAW mengatakan, yang tidak berbicara dengan hawa nafsunya, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdiyyin. Maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku, kata Nabi yang mulia SAW, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdiyyin, dan sunnah para khulafa'ir rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajid, gigit dia erat-erat dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati kalian dengan perkara baru dalam agama, karena sesungguhnya setiap bid'ah adalah sesat. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nanti akan berselisih manusia ini. Ya. Dan Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah kabarkan kepada kita jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdiyyin. Maka hendaklah kalian pegang sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tersebut. Pegang dia sunnah Rasul dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Al-Quran, hadis, pegang berdasarkan pemahaman para sahabat. Gigit dia erat-erat dengan gigi geraham kalian. Walaupun banyak orang ingin menariknya, pertahankan. Pegang sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini solusi yang diberikan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sewaktu ada perselisihan, ada perpecahan, maka pegang sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi masalah jamaah yang dimuliakan Allah Taala. Barakallahu fiyya wa fikum. Semoga Allah Taala memberkahi ana dan antum semuanya. Bahwasanya ternyata tidak semua orang yang mau berpegang dengan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua orang mau berpegang dengan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Tidak semua mereka mau berpegang dengan Al-Quran. Tidak semuanya mau berpegang dengan as-sunnah. Tidak semua manusia mau memahami Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi. Ini yang jadi masalah. Ini yang jadi masalah. Mereka tidak mau berpegang dengan wasiat Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang akhirnya mereka yang enggan ini terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama, mereka tidak ingin
mengikuti sunnah Nabi, mereka tidak ingin mengikuti sunnah khulafair rasyidin, dan mereka diam. Ya, udahlah, mereka diamkan saja. Ini yang pertama. Mereka tidak mengusik dakwah sunnah, tidak mengusik orang yang menghidupkan sunnah Nabi yang mulia SAW, tidak mengusik orang yang mendakwahkan tauhid, mengingatkan manusia tentang kalimat la ilaha illallah. Mereka diam. Mereka tidak ikut, tapi mereka diam. Yang golongan yang kedua adalah mereka yang memusuhi. Mereka sudah tidak mau mengikut sunnah Nabi yang mulia SAW. Mereka tidak mau mengikuti sunnah khulafair rasyidin, tidak mau memahami Al-Quran, tidak mau memahami hadis, tidak mau memahami sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi yang mulia ridwanullah alaihim jami'an. Ternyata mereka pun memusuhi dakwah tersebut. Ya, mereka benci dengan dakwah tauhid, mereka benci dengan dakwah sunnah. Akhirnya apa? Terpecah. Ya, terpecah jamaah Allah wa ta'ala. Makanya dakwah para nabi dahulu itu berat sekali, subhanallah. Walaupun Nabi yang mulia SAW memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang indah, sepakat, ya, akhlak Nabi luar biasa, tapi tetap saja dimusuhi oleh kaumnya, subhanallah. Ini berat dakwah tersebut. Kenapa? Karena ada orang yang enggan, tidak mau mengikuti sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tidak mau mengikuti arahan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang maunya mengikuti hawa nafsunya saja, maunya mengikuti ajakan setan laknatullah alaih. Ya, akhirnya mereka pun menjadi musuh bagi dakwah ini. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, barakallahu fiikum, semoga Allah tabaraka wa taala memberkahi ana dan antum semuanya. Apabila ditanyakan mau ndak sih bersatu, kita katakan kita ingin kok bersatu. Kita ingin kaum muslim ini bersatu. Nah, jangan terpecah belah. Kita kalau dikatakan mau atau tidak, kita sangat mau jamaah milik Allah tabaraka wa taala. Kita sangat ingin, kita sangat rindu persatuan kaum muslimin. Namun persatuan yang seperti apa? Apakah bersatunya di atas partai? Kita jawab lah, bukan seperti itu persatuan yang kita inginkan. Apakah bersatu di atas suatu yayasan? Kita katakan bukan. Bukan bersatu di atas yayasan, atau bersatu di atas lembaga, atau bersatu di atas satu ormas, atau bersatu di atas hobi yang sama-sama pecinta sepak bola dari klub ini, maka dia bersatu di atas itu. Persatuan seperti itu maka bukan seperti ini yang kita inginkan jamaah yang mulia Allah tabaraka wa taala. Ini adalah persatuan yang semu. Kita ingin bersatu, akan tapi bersatu di atas Islam. Kita ingin bersatu di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin bersatu di atas kalimat tauhid la ilaha illallah. Kita ingin bersatu di atas Al-Quran dan sunnah berdasarkan pemahaman para sahabat Nabi yang mulia ridwanullah jami'an. Bukankah Allah tabaraka wa taala telah mengatakan dalam Quran surah Al-Imran ayat 103, wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai, kata Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala perintahkan kita untuk bersatu. Bersatunya dengan apa? Bihablillah. Bersatu dengan tali agama Allah, ya, bukan bersatu di atas selainnya. Artinya jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, kalau kalian tidak pegang tuh tali agama Allah, tidak pegang agama Islam dengan benar, agama Islam yang pure sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang difahami oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim jami'an, niscaya kalian akan berpecah belah, berselisih terus. Kenapa? Kalian tidak mau rujuk kepada agama Islam itu sendiri, tidak mau rujuk kepada salafun saleh. Akhirnya kalian berpecah belah. Dan untuk menyatukan ini jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala adalah perkara yang tidak mudah. Allah tabaraka wa taala katakan dalam Quran surah Al-Anfal ayat 63, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafa baina qulubihim." Kalaulah kalian infakkan ma fil ardi jami'an, apa yang ada ya di atas muka bumi ini semuanya kalian infakkan, ma allafa baina qulubihim, maka kalian tidak akan sanggup untuk menyatukan hati-hati mereka. Tidak bisa. Makanya persatuan itu bukan dengan uang jamaah. Tidak bisa bersatu dengan uang. Dengan harta tidak bisa. Bersatu di atas partai tidak bisa.
bersatu di atas lembaga, yayasan, ormas, tidak bisa. Kenapa? Hatinya tidak bersatu, hatinya terpecah. Ya, akan tapi persatuan yang hakiki adalah bersatu di atas Islam, bersatu di atas tauhid dengan akidah yang benar. Ya, persatuan di atas akidah, inilah persatuan yang sesungguhnya.